Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 21. Mikaela saat ini sedang berdiri untuk melakukan presentasi di hadapan semua teman-temannya dan dosen yang ada di kelasnya. Dirinya sedikit memaksa keadaan tubuhnya untuk terlihat baik-baik saja. Namun di tengah-tengah presentasi, tubuh Mikaela mulai oleng karena tidak kuat. Akhirnya Mikaela tersungkur jatuh dan tidak sadarkan diri. Amar yang melihat itu seketika langsung berdiri dan berlari menuju Mikaela. Semua orang menjadi terkejut saat melihat gadis cantik itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Mik, Amar mencoba membangunkan gadis tersebut tetapi Mikaela tidak meresponnya. Akhirnya Amar menggendong Mikaela ala bridal style. Semua orang yang melihat Amar menjadi syok. Sekarang mereka percaya bila Amar dan Mikaela akan segera menikah seperti rumor yang tersebar. Dengan terburu-buru, Amar membawa Mikaela pergi menuju UKS yang ada di kampus tersebut. Semua orang yang melihat aksi Amar menatapnya dengan tidak percaya. Antara si sweet dan romantis, ada juga yang mencibir aksinya. Padahal Amar tidak ada niatan untuk yang lain, dirinya hanya berniat menolong gadis tersebut. Namun Amar tidak memperdulikannya. Ia hanya fokus kepada Mikaela. Ia hanya ingin gadis tersebut segera mendapatkan penanganan. Tidak butuh waktu lama, Amar tiba di ruang kesehatan tersebut. Dengan segera, Amar menaruh Mikaela di atas bed itu. Amar mengambil semua peralatan kesehatan untuk memeriksa Mikaela. Bismillah. Dengan sedikit ragu-ragu, Amar menaruh stetoskop di dada Mikaela. Setelah selesai berganti ke bagian perut, dengan telaten Amar memeriksa kondisi Mikaela. Saat sedang mencari obat, Amar mulai mendengar rintihan dari bibir mungil Mikaela, tidak terlalu jelas. Amar mendengar seperti bisikan. Maaf, hanya kata-kata itu yang Mikaela ucapkan di sela-sela pingsannya. Amar mencoba mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang gadis itu ucapkan. Begitu dirinya mendekatkan telinganya, dapat Amar dengar kata-kata tersebut. Seketika Amar mengerutkan keningnya dalam-dalam, ia merasa banyak rahasia yang disembunyikan oleh gadis itu. Sebenarnya, apa yang sedang kalian rencanakan? Gumam Amar dengan sendu. Ya Allah, ada apa dengan hati hamba? Ucap Amar di dalam hati seraya memegang dadanya itu. Amar berniat untuk meninggalkan Mikaela sendiri supaya gadis tersebut bisa istirahat. Namun baru saja ia beranjak, tiba-tiba Mikaela menggenggam pergelangan tangannya. Maaf, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Mama. Papa, ini bukan salahku. Racau Mikaela dengan meneteskan air matanya itu di sela-sela tidurnya. Amar yang melihat itu secara refleks menyeka air mata Mikaela. Apa yang aku lakukan? Tanya Amar saat menatap tangannya yang masih bertengger manis di pipi Mikaela. Nadia saat ini sedang berada di sebuah resto dengan pria dewasa yang ada di hadapannya tersebut. Pria tersebut menatap Nadia dengan datar. Berbeda sekali dengan Nadia yang tertunduk takut. Nadia berharap sang kakak datang menolongnya seperti yang sudah-sudah. Namun sepertinya kali ini berbeda. Sudah berkali-kali Nadia menghubungi Amar, tetapi ponsel lelaki tersebut justru tidak aktif saat ini. Nadia hanya bisa tertunduk sedih. Ia kecewa terhadap kakaknya yang menonaktifkan ponselnya itu. Kenapa? Apa Amar tidak bisa dihubungi? Ejeknya terhadap Nadia. Tidak, Mas pasti sedang repot saat ini. Bantah Nadia yang memalingkan wajahnya. Benarkah? Pria tersebut masih saja mengulas senyum ejeknya. Nadia yang melihat itu menjadi kesal. Dengan amarah, Nadia menggebrak meja tersebut. Sebenarnya Anda meminta saya untuk datang ke sini, ada apa? Apa hanya ingin mengejek saya? Kalau begitu maaf, saya tidak punya banyak waktu. Celoteh Nadia dengan kesal. Namun pria tersebut hanya terdiam tanpa ada niatan untuk menjawab perkataan Nadia. Nadia yang sudah naik pitam tersebut sebab merasa diabaikan pun menjadi kesal. Ia berencana untuk pergi dari sana. Baru saja Nadia beranjak dari kursi tersebut, pria langsung mengatakan sesuatu yang membuat Nadia langsung terdiam di tempatnya. Amar saat ini sedang duduk di samping ranjang di mana Mikaela tertidur. Gadis tersebut sedari tadi tidak melepaskan genggamannya barang sedikit saja. Akhirnya Amar hanya bisa pasrah dan duduk menunggu Mikaela terbangun. Tidak terasa dirinya malah ikut tertidur dengan menelungkupkan kepalanya di atas ranjang tersebut dengan posisi badan sedang duduk. 3 jam berlalu. Amar terbangun dari tidurnya dan betapa terkejutnya ia saat terbangun dari tidurnya. Ia tidak mendapati Mikaela yang semula masih tertidur di sana sekarang kosong. Ia menatap sekeliling dengan bingung. Dengan segera Amar pergi ke kamar mandi. Ia mencari Mikaela di sana, siapa tahu gadis tersebut sedang berada di sana kan?
Amar mengetuk pintu kamar mandi dengan pelan. Seraya bertanya apakah gadis itu ada di dalam. Namun tetap saja tidak ada sahutan apa-apa dari dalam kamar mandi. Dengan segera Amar membuka pintu tersebut dan benar saja di dalam kamar mandi tersebut kosong. Dengan parasnya khawatir ia mencari-cari keberadaan Mikaela yang mungkin saja masih berada di area kampus. 1 jam berlalu, Amar tidak mendapati keberadaan Mikaela. Dirinya sudah mencari-cari gadis tersebut di mana-mana, namun hasilnya nihil. Dirinya tidak menemukan gadis tersebut. Dengan mendesah pasrah, Amar pergi menuju kelasnya guna mengambil tasnya yang tertinggal di sana. Setelah mengambil tas tersebut, Amar berencana pulang ke kos-kosannya tersebut. Namun sebelum itu ia mengambil ponselnya yang sunyi sedari tadi. Begitu mengambil ponselnya, ternyata dalam keadaan mati. Pantas saja ia merasa heran saat ponselnya sunyi. Akhirnya Amar memasukkan kembali ponselnya itu ke dalam tas miliknya. Dengan segera Amar pergi menuju parkiran di mana motornya berada. Akan tetapi saat dirinya akan menaiki motor miliknya itu, sebelah matanya tidak sengaja menangkap seseorang yang ia cari berada di seberang jalan. Lebih tepatnya berada di kafe seberang kampus. Amar menatap orang tersebut dengan perasaan kecewanya. Saat dirinya tidak sengaja melihat bila gadis yang sedang ia cari dan khawatirkan sedang bermesraan dengan seorang pria yang tidak ia ketahui siapa. Sebab posisi pria tersebut menghadap belakang sehingga tidak terlihat hanya punggung tekapnya saja. Untuk apa saya harus khawatir dengannya? Kalau ternyata yang dikhawatirin sedang asik bermesraan. Ejek Amar pada dirinya itu. Tanpa ingin tahu apa yang sedang dilakukan gadis itu, Amar lebih memilih pergi dari sana dengan perasaan yang entahlah. Amar sendiri tidak tahu akan hatinya ini. Sementara itu Mikaela saat ini sedang berdebat dengan orang suruhan orang tuanya. Kedua orang tuanya meminta dirinya untuk berangkat ke Amsterdam, Belanda. Sebab mereka akan menikahkan Mikaela dengan anak rekan bisnis kedua orang tuanya itu. Tentu saja Mikaela yang mengetahui rencana itu dari awal menolak dengan keras. Maka dari itu Mikaela menerima tawaran yang Naina berikan terhadapnya untuk menikah dengan Amar supaya dirinya tidak harus menikah dengan orang lain. Namun rencana tinggallah rencana saja. Amar dengan teganya membatalkan lamaran tersebut hanya demi Nadia saja. "Mari Nona, pesawatnya sudah siap," ucap pria tersebut. "Lu tuli atau bodoh sih? Udah gue bilang gue gak mau," ujar Mikaela dengan kesal. "Saya mohon Nona, kerjasamanya. Tolong jangan buat saya melakukan kekerasan," sahut orang tersebut dengan datar. Dengan kesal akhirnya Mikaela hanya bisa pasrah saja. Dirinya mengikuti suruhan orang tuanya itu, akan tetapi dirinya merencanakan sesuatu untuk bisa lolos dari orang suruhan itu. Saat di tengah perjalanan dirinya tidak sengaja melihat Amar sedang memeluk Nadia di tengah jalan. Seketika hatinya merasa berdenyut nyeri, hingga tidak terasa ia meraba dadanya itu. Ia menatap Amar dengan sendu, padahal ia merasa bila Amar sudah mulai menerima dirinya, tapi nyatanya ia hanya bisa tertawa miris akan hal tersebut. Ia tertawa tetapi juga menangis di waktu secara bersamaan. Mikaela tetap saja menatap Amar walaupun mobil yang ditumpanginya berlalu dengan jauh. Dan untuk Amar sendiri secara tidak sengaja juga menatap Mikaela yang berada di dalam mobil mewah tersebut masih dengan memeluk Nadia yang sedang menangis. Bersambung, lanjut di episode 22.